Halo Sobat YSK, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Sicario 2 Day of the Soldado. Film ini menceritakan tentang pemerintahan Amerika Serikat yang menugaskan agen CIA untuk membasmi kartel narkoba Meksiko yang diduga menyelundupkan teroris di perbatasan Amerika dengan Meksiko. Tanpa basa-basi lagi, dan langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya petugas patroli Amerika Serikat sedang mengejar para imigran gelap yang akan masuk ke wilayah Amerika Serikat. Saat proses penangkapan, ada satu orang pria yang kabur dan para petugas pun mengejarnya hingga ke tepi jurang. Merasa tidak ada jalan lagi, pria itu pun memutuskan untuk meledakkan dirinya. Di tempat terpisah di kota Kansas sedang terjadi teror bom bunuh diri yang dilakukan oleh beberapa pria tidak dikenal di sebuah minimarket. Akibat dari ledakan bom tersebut, banyak warga Amerika Serikat yang tewas atas peristiwa itu. Menteri Pertahanan Amerika berjanji ia tidak akan membiarkan teror ini terjadi lagi, dan ia berencana mengerahkan seluruh pasukan militer Amerika Serikat demi melindungi warga dari serangan teroris. Beberapa waktu kemudian, pasukan khusus ditugaskan untuk menangkap seseorang yang bernama Basir yang berada di Teluk Somalia, karena orang tersebut diduga telah membantu menyelundupkan para teroris ke Amerika. Setelah itu, pimpinan dari pasukan khusus yang bernama Matt Graver mulai menginterogasi Basir. Kemudian Matt mengancam Basir dengan akan menghabisi seluruh keluarganya jika ia tidak mau memberitahu siapa yang membayar dirinya. Basir yang ketakutan pada akhirnya ia pun buka mulut. Keesokan harinya, Matt melapor ke atasannya kalau hasil dari penyelidikannya tersebut ternyata dalang dari semua itu adalah seorang pimpinan kartel narkoba yang terkuat di Meksiko yang bernama Carlos Reyes. Ia melakukan ini bertujuan untuk membuat ketidakstabilan di Amerika akibat dari para teroris bom bunuh diri. Setelah itu, Matt diperintahkan oleh atasannya untuk menemui Menteri Pertahanan, para petinggi CIA. Dalam pertemuan tersebut, mereka sedang membicarakan bagaimana cara menangkap para kartel narkoba yang menjadi dalang teror bom bunuh diri di Amerika. Matt pun mengatakan kalau ia memiliki rencana untuk menangkap para kartel tersebut. Ia akan mengadu domba dua kartel narkoba terbesar di Meksiko, yaitu kartel Carlos Reyes dengan kartel Matamoros, agar mereka berperang. Ia akan menculik anak Carlos Reyes, lalu membuat seolah-olah kartel Matamoros lah pelakunya. Dengan mendengar rencana yang disampaikan Matt, mereka semua menyetujuinya, namun dengan syarat Matt tidak dibantu oleh militer Amerika Serikat karena mereka tidak ingin nama Amerika tercoreng. Kalau media dunia sampai tahu bahwa Amerika Serikatlah dalang dari adu domba kedua kartel tersebut. Malam harinya, Matt menemui pimpinan perusahaan militer swasta. Di situ Matt meminta untuk menyuplai persenjataan lengkap serta para anggota terlatih selama menjalankan misi dengan biaya ratusan juta dolar. Kemudian mereka berdua pun sepakat berpindah ke kota Bogota, Kolombia. Di situ Matt menemui rekannya yang bernama Alejandro Gilik untuk mengajaknya bergabung dalam misi ini. Tanpa basa-basi, Matt langsung menyebutkan nama Carlos Reyes
yang membuat Alejandro langsung mau ikut karena ia sangat ingin balas dendam dengan Carlos Reyes atas kematian keluarganya. Kemudian Matt memerintahkan Alejandro untuk membunuh pengacara hukum kepercayaan kartel Matamoros. Di lain tempat, nampak seorang siswa yang sedang berkelahi dengan temannya. Siswi itu bernama Isabel Reyes, putri dari Carlos Reyes. Sementara anggota Matt yang telah tiba memantau cukup lama. Ia menginfokan kalau Isabel akan pulang dan dijemput oleh sopirnya. Kemudian Matt dan anggotanya beraksi untuk menculik Isabel. Kemudian di situ anggota Matt mengatakan kepada salah satu pengawal Isabel, ini akibatnya jika macam-macam dengan kartel Matamoros. Setelah berhasil menculik Isabel untuk melacak keberadaan lokasi Carlos Reyes. Sementara itu, Alejandro pergi membawa Isabel ke tempat persembunyian yang aman. Di sana Alejandro dan pihak kepolisian bekerja sama, berpura-pura menjadi seorang polisi Amerika yang ingin menyelamatkan Isabel dari penculikan agar Isabel tidak menyadari dengan rencana ini. Setelah selesai melakukan sandiwara, Alejandro segera membawa Isabel pergi ke markas. Sesampainya di markas, Alejandro berusaha meyakinkan Isabel kalau dirinya kini telah berada di tempat yang aman dan ia berjanji akan memulangkan Isabel kembali ke keluarganya. Mendengar ucapan Alejandro, Isabel mulai percaya dan menganggap kalau mereka adalah orang yang baik. Keesokan harinya, Matt bersama Alejandro menemui teman lamanya yang bernama Rafael. Di situ mereka membicarakan tempat yang aman untuk Isabel dipindahkan nanti. Mereka pun berencana memindahkan Isabel ke wilayah kartel Matamoros untuk memicu peperangan antara dua kartel tersebut. Saat di perjalanan, Matt, Alejandro dan rekannya tidak sengaja hampir menabrak seorang remaja yang tiba-tiba muncul. Remaja ini bernama Miguel Hernandez. Ia adalah salah satu anak buah Matamoros. Setelah itu, Miguel diajak sepupunya yang bernama Hector untuk menemui seseorang. Sesampainya di sana, Miguel dipertemukan dengan seorang pria bernama Galo. Galo merupakan tangan kanan dari Matamoros yang bertugas mengirim para imigran gelap ke Amerika. Di sini Miguel nantinya ditugaskan untuk jadi pemandu para imigran gelap melalui jalur perbatasan menuju Amerika. Keesokan harinya, Matt dan timnya bersiap untuk memindahkan Isabel ke wilayah Matamoros. Dalam perjalanan ini, mereka dikawal kepolisian federal Meksiko. Ketegangan pun terjadi saat mereka mulai memasuki jalanan yang berdebu karena jarak pandang mereka yang tidak terjangkau. Tak lama kemudian tim pemantau dari udara memberitahu bahwa ada serangan yang mendekat dari arah kanan mereka. Saat di tengah baku tembak, di dalam mobil Isabel sangatlah ketakutan karena ini pertama kalinya ia berada di tengah-tengah pertempuran. Merasa situasi sudah aman, Matt dan timnya akan melanjutkan perjalanannya. Mereka dikagetkan dengan Isabel yang tidak ada di dalam mobil.
Karena sudah tidak ada waktu lagi, Alejandro memerintahkan Matt dan timnya untuk segera pergi. Sementara ia akan mencari keberadaan Isabel. Di sisi lain ternyata Isabel sudah berada di tengah padang gurun. Melihat ada sebuah mobil yang melintas, Isabel pun meminta pertolongan. Namun saat mobil itu berhenti, ternyata orang yang di dalamnya adalah anak buah Matamoros. Sementara Matt dan timnya dikejar oleh beberapa polisi perbatasan Meksiko. Saat di markasnya, Matt terkejut saat Menteri Pertahanan membatalkan misi ini karena Matt sebelumnya telah membunuh polisi Meksiko di perbatasan. Semua itu dilakukan karena mereka takut nama Amerika tercoreng dan akan memicu perang antar negara. Matt begitu kecewa dengan keputusan ini. Ia pun menjelaskan kalau ia terpaksa membunuh mereka untuk membela diri karena para polisi Meksiko itu menyerangnya. Namun sangat disayangkan, alasan Matt tetap tidak diterima. Dengan terpaksa Matt harus patuh pada perintah, berpindah ke Alejandro dan Isabel yang terus berjalan di tengah padang gurun. Pada akhirnya mereka pun menemukan sebuah rumah terpencil di sana. Lalu mereka pun menghampiri pemilik rumah tersebut yang ternyata tunarungu. Di situ Alejandro pun bisa menggunakan bahasa isyarat untuk meminta izin beristirahat di rumahnya. Setelah itu Matt menelpon Alejandro dan mengatakan kalau misi ini telah dibatalkan. Dan Matt meminta Alejandro untuk membunuh Isabel agar tidak ada saksi mata yang tahu dengan misinya. Namun Alejandro menolaknya. Ia pun mengatakan kalau dirinya akan tetap mengantarkan Isabel melewati perbatasan walaupun tanpa bantuan Matt dan timnya. Malam harinya saat Alejandro sedang akan menyembunyikan senjatanya, Isabel datang menghampirinya. Di sini Isabel mengatakan dulu ia pernah melihat file foto-foto milik ayahnya tentang pembunuhan keluarga Alejandro. Alejandro pun akhirnya mengakui kalau penculik Isabel sebenarnya adalah dia dan timnya. Mendengar penjelasan Alejandro, Isabel pun terkejut. Namun ia sadar cepat atau lambat pasti ada seorang yang akan membunuh ayahnya. Setelah itu Alejandro menyuruh Isabel untuk memotong rambut dan mengganti namanya agar saat melewati perbatasan tidak ada yang mengenal Isabel. Saat di perjalanan, Alejandro memasang alat pelacak di sepatu Isabel untuk mengantisipasi bila nanti mereka terpisah. Sementara di markas, Matt menemukan sinyal GPS yang terpasang di sepatu Isabel. Matt pun sadar dengan apa yang dilakukan Alejandro karena ia bersikeras untuk memulangkan Isabel. Namun karena ini semua perintah atasan Matt, akan tetap membunuh Isabel. Di sisi lain, Alejandro dan Isabel telah sampai di terminal saat mereka sedang menunggu keberangkatan. Ternyata di sana juga ada Miguel yang mengamati Alejandro. Miguel teringat kalau ia dulu hampir tertabrak oleh mobil yang dinaiki oleh Alejandro. Kemudian Miguel melaporkannya ke Hector bahwa Alejandro adalah polisi Amerika. Kemudian Gallo pun masuk dan menginterogasi Alejandro. Gallo yang sadar kalau anak perempuan yang bersama Alejandro adalah Isabel, putri dari Carlos Reyes. Ia pun bingung kenapa seorang polisi Amerika bersama seorang kartel narkoba terbesar di Meksiko. Alejandro pun menjelaskan ia hanya seorang suruhan untuk mengantar Isabel sampai ke perbatasan. Sesampainya di tempat yang sudah ditentukan, Gallo memerintahkan Miguel untuk membunuh Alejandro sebagai tanda kesetiaannya. Di lain sisi, Matt yang sedang berada di dalam helikopter menyaksikan pembunuhan Alejandro.
melalui kamera satelit. Matt pun sangat merasa sedih atas kejadian yang menimpa sahabatnya. Kemudian Matt yang begitu marah memerintahkan anggotanya untuk menghabisi seluruh anak buah Galuh tanpa ampun. Sementara itu Miguel sedang di perjalanan bersama para anak buah Galuh. Ia pun kemudian melompat dari mobil dan pergi dari sana. Matt bersama anggotanya yang menggunakan helikopter berhasil menemukan keberadaan Galuh. Setelah itu Matt memutuskan untuk membawa Isabel pergi dan akan dimasukkan ke dalam perlindungan saksi. Kembali ke Alejandro yang ternyata ia tidak tewas akibat tembakan Miguel yang saat itu hanya mengenai pipinya hingga tembus. Setelah berhasil melepas tali pengikat di tangannya, Alejandro pun bergegas untuk mengejar Galuh. Sampai pada akhirnya ia menemukan mobil Galuh yang berhenti di tengah jalan. Ia pun terkejut melihat Galuh dan seluruh anak buahnya yang telah tewas tertembak. Setelah itu Alejandro pun pergi dari sana menggunakan mobil Galuh dengan membawa granat dan pistol untuk berjaga-jaga. Ketika dalam perjalanan Alejandro berpapasan dengan sebuah mobil yang ternyata adalah anak buah Galuh. Satu tahun kemudian, terlihat Miguel yang sudah dewasa saat ia akan masuk ke sebuah ruangan untuk mengambil makanan. Ia sangat terkejut karena pria yang dulu pernah ditembak ternyata masih hidup, dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Salam Sobat YSK.